Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Halo para majikanku, para kaum rebahan yang suka pada komen lagi hujan nih kebetulan makan Indomie sambil nonton Mr. Things. Ya, makasih loh ya udah pada sering nonton sama tim gercep. Ngalah-ngalahin tuh kecepatannya daripada makhluk-makhluk goib. Tapi kalian ngomong-ngomong udah sering nonton Mr. Things, udah nonton belum nih serial Netflix yang lagi rame nih baru-baru ini? Itu tuh film dokumenter yang judulnya In the Name of God, A Holy Betrayal. Yang ternyata, kok kita jadi agak suspicious ya dengan cerita di teman cerita kemarin yang agama sesat di Korea. Nah, jadi gini, gue mau curhat bentar. Jadi kemarin teman cerita dari Melly, itu dia kirimnya di sekitaran bulan Desember 2022. Tapi emang gue bacanya baru-baru ini, karena emang sengaja, gengs. Ya belakangan kan serial Netflix yang mau kita bahas nih, itu lagi rame banget. Apalagi kalau di Twitter tuh, serem habisnya. Nah, biasanya kita kalau ada yang rame-rame begitu, suka nge-search nih. Lihat-lihat ada nggak sih kira-kira email dari kalian semua yang berhubungan dengan kasus yang lagi dibicarakan. Misalnya kayak waktu itu lagi rame-rame berita tentang kuyang di Depok. Nah, kita cari nih, ada nggak sih yang cerita-cerita juga tentang kuyang begitu. Nah, kalau ada kita bawain, biar inline begitu, biar anget. Jadi kalau kalian nih ada yang berpikir, kok kebetulan ceritanya ini sama lagi kayak viral, ya itu nggak kebetulan, emang sengaja gue nyarinya emailnya ceritanya agak-agak sama, setipe lah dengan apa yang lagi diomongin. Dan ternyata abis nge-up cerita yang dari emailnya Melly kemarin ya, banyak yang curhat juga mengalami hal yang serupa, gengs. Tapi nggak se-ekstrim cerita dari Melly sih memang. Cuma ternyata emang banyak di Korea sana itu yang kayak macem aliran-aliran sesatnya tuh bertebaran di mana-mana, gengs. Sampai gue kaget tuh pas denger bacanya tuh banyak banget. Soalnya terakhir gua kemarin ke Korea sih untungnya ya baik-baik aja ya. Mungkin ogah juga kali mereka nargetin gua. Lah ngapain dilihat-lihat nih orangnya kere, kagak punya duit, kagak punya apa-apa, yang ada nyusahin doang, makan mulu gitu. Ya tapi jangan sampai lah ya, amit-amit. Nah, jadi intinya abis gua upload teman cerita yang kemarin tuh, lah banyak yang request untuk membahas lagi kasus yang beneran lagi rame nih. Ya udah gua mah nurut baik sama majikan, ya takut kita ntar kalau nggak dibawain salah lagi hidup gua gitu kan, dibilang nggak memenuhi request. Emangnya aku makhluk paling berdosa dan paling hina, paling kotor aku, Mas. Tapi enggak sih, sehina-hinanya gua ya, ada yang lebih hina lagi dan berdosa banget, yaitu para pemimpin sekte-sekte sesat nih yang akan kita bahas kali ini. Jadi di Korea Selatan itu lagi rame tuh pembahasan tentang banyaknya sekte-sekte kepercayaan, diantaranya tuh dipimpin oleh Jong Myung-sok, Park Son-ja, Lee Jae, dan Kim Ki-son. Tapi di sini kita akan fokus ngebahas satu sekte yang paling gila ya teh. Nah, sebenarnya penayangan dari serial Netflix yang kemarin tuh bikin heboh langsung gitu kan. Nah, sebelum penayangannya nih, sempat ada drama-drama dulu katanya. Jadi salah satu pihak dari 4 sekte ini itu sempat menuntut Netflix Korea sana ke pengadilan, gengs, karena mengangkat cerita tentang dia, yaitu sekte yang dipimpin oleh Jong Myung-sok. Ya biar kagak belibet nih lidah pasar minggu kita ya. Jadi kita singkat aja nih sektenya jadi sekte JMS begitu. Gampang kan? Soalnya emang nama bekengnya di Korea sana tuh orang-orang pada ngomongnya JMS juga. Tapi bukan singkatan dari Jong Myung-sok tadi tuh, melainkan singkatan dari Jesus Morning Star atau Yesus Sang Bintang Fajar. Nggak tahu dibuat-buat apa bagaimana ya maksudnya. Kok singkatannya tuh kayak agak nama inisial pemimpinnya juga maksudnya. Yang jelas dari drama-drama tadi tuh sebelum penayangan, sekte JMS ini tuh berniat buat ngajuin denda 5 miliar rupiah, guys, ke Netflix Korea. Karena mereka takut nanti tayangan filmnya itu bakal mempengaruhi reputasi mereka dan bakal merusak prinsip-prinsip kebebasan beragama di sana. Padahal di sisi lainnya, nama dari JMS sendiri nih di Korea sana itu juga emang udah dianggap kontroversial, udah terkenal sampai pemerintah aja pernah menetapkan kalau pemimpinnya itu adalah sesat. Jadi kan kayak tok-tok nuntut lucu aja begitu ya, kayak komedi, nggak jauh beda sama di negara plus 62 gitu kan. Sekte-sektenya juga suka aneh-aneh. Yang akhirnya gugatan dari JMS itu sendiri ya ditolak sama pengadilan distrik barat Seoul dengan pertimbangan bahwa production house yang memproduksi tayangan di Netflix itu memang udah melakukan riset yang objektif kok, dan mereka juga punya bukti-bukti nih kalau mau ditunjukkan. Pengadilan pun melihat kalau serial dokumenter ini itu dibuat semata-mata bukan untuk menggiring opini publik begitu ya, buat menjelek-jelekan kelompok JMS ini, melainkan untuk menyadarkan masyarakat kayak, bangun lo, supaya nggak banyak nih ke depannya lagi orang-orang terjerumus dalam ajaran sesat. Kayak teman cerita kemarin lah kan, pembelajarannya ada tuh, pokoknya kalian nonton aja tuh ceritanya dari Melly. Nah makanya buat kalian yang tidak mau tersesat juga, nggak bisa baca map gitu ya ala-ala cewek, susah banget baca GPS, nyasar mulu tetep. Terus malas nonton serial Netflix yang kepanjangan tuh dokumenternya, ya udah, mari yuk kita dongengin seperti biasa. Jadi pemimpin JMS ini yang bernama tadi tuh Pak Jong Myung-sok udah lahir lama bener. Bahkan sebelum dari Indonesia merdeka, gengs, yaitu pada tanggal 16 Maret 1945. Dia lahir dan dibesarkan di daerah
Wonmyongdong-gil, Kabupaten Gyeongsang, Provinsi Chungcheon Selatan, Korea Selatan. Salah kan ngomongnya Chungcheon Selatan, Korea Selatan, begitu. Nah dulu nih, Pak Jong ini merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dan terlahir dari yang keluarga miskin. Tinggalnya di desa jauh dari perkotaan dan dia juga tumbuh besar di saat-saat zaman-zaman berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang mana maksudnya keadaan lagi masih susah-susahnya tuh, lagi chaos, lagi berantakan tuh Korea. Kayak hidup lo gitu berantakan. Nah, untuk bisa bertahan hidup aja ya gengs ya, orang tuanya Jong ini kalau masak nasi putih itu diencerin sampai supaya bisa dibagi ke banyak anggota. Saking miskinnya, Jong ini cuma bisa bersekolah sampai SD karena dia harus bantu-bantu bekerja di perkebunan buat tambah-tambah duit. Nah, di waktu-waktu senggang nih, kalau lagi ngasal-ngasal gitu karena habis capek berkebun panas ya, dia itu sukanya baca buku Alkitab. Yang emang waktu itu dibagiin gratis nih ke penduduk-penduduk gitu kan. Ya dia nggak punya ngapa-ngapain, kagak ada gadget, kagak ada buku bacaan anak-anak segala macam. Nggak punya itu krayon Shinchan, Halo Miko gitu, kagak ada. Jadi bacanya Alkitab dia baca. Dari situ, Jong mulai tertarik dengan mendalami agama. Dia jadi aktif dan rajin ke gereja. Bahkan dia juga melakukan pelayanan sekolah minggu di gereja yang memang dekat sama desanya. Nah, waktu usianya beranjak 20 tahunan, sekitar tahun 1966 sampai 1969, Jong ini ceritanya ditugaskan untuk ikut perang Vietnam. Ya kalau di Korea mah biasa ya. Warga sipil memang harus kudu siap sedia lu ikut perang membela negara. Sampai sekarang kan di sana makanya masih ada tuh wamil-wamilan. Nah, selama bertugas itu, Jong ini tuh sempat dapat penghargaan tuh namanya Citation of Distinguished Service in War. Tapi coba kira-kira kenapa dia bisa dapat itu? Jadi gara-garanya nih pas perang, itu kan harusnya kalau perang langsung ngelawan musuh ya, dar begitu kucep. Namanya di medan perang mah pada barbar. Tapi dia kagak begitu. Sama si Jong ini lawan-lawan ini kan ditangkap nih. Tapi dia nggak langsung mengeksekusi, melainkan diceramahin di doktrin-doktrin ini orang-orang satu-satu yang berbau-bau agama. Kan tadi dia sering baca Alkitab habisnya ya. Nah padahal komandannya si Jong tuh sempat ngamuk, macam kayak, lu ngapain sih Tong? Udah habisin aja biar cepet, biar kagak menuhin tahanan tuh orang-orang. Ribet bener lu. Moral dan kasih itu tidak dibutuhkan dalam peperangan. Ya tapi ngomongnya pakai bahasa Korea begitu ya. Komandan Korea Selatan kagak ledak begitu ngomongnya. Namanya komandan kan tugas-tugas gitu, kagak ada menye-menye. Tapi setelah beberapa kali dikasih ceramah nih para tahanan dari negara-negara musuh tadi tuh, mereka jadi semacam kunci keberuntungan untuk tentara Korea, gengs. Karena mereka akhirnya kayak ngasih tahu nih taktik apa aja yang mereka dan anggotanya miliki. Jadi malah menjadi kayak semacam sekutu, gengs. Alhasil ya, para tentara Korea Selatan ini bisa nyusun strategi buat ngalahin musuh-musuh alias teman-teman dari para tahanannya ini. Ya namun sebenarnya dengan kata lain ya, para tahanan jatuhnya ini kan mengkhianati teman-temannya sendiri sesama negara. Karena emang udah kena doktrinannya si Jong nih. Setelah pulang peperangan, Jong ini kembali melanjutkan hidupnya. Uang santunan dari kegiatan militernya tadi tuh kan dapat gaji. Dia kumpulin tuh buat bikin gereja di daerahnya. Sebenarnya awalnya cakep gitu ya. Ala sering ngebangun tempat ibadah begitu kan mulia. Selama 5 tahun tuh dia ngurus gerejanya sendiri. Mulai dari tahun 1970 sampai 1975. Dia itu benar-benar mendalami agama, sering merenung, bertapa dan berpuasa. Tapi kita kurang tahu ya, puasanya nih kalau pas lagi sahur nonton Yuk Kita Sahur juga nggak di Trans TV. Bentar lagi mau Ramadan ya, kangen kita. Tenenenenet begitu. Pokoknya dia tuh melakukan kegiatan spiritual yang cukup lama lah. Dan selama periode itu pula, dia menuliskan tuh apa aja yang ada di dalam pikirannya yang menurut dia seperti wahyu-wahyu turun dari Tuhan. Jadi kalau pas dia lagi betapa kayak kepikiran ada ini, ada itu, pengen ini, pengen itu, dia tulisin tuh. Nah dia mikirnya itu semua pemikiran itu datang dari Tuhan. Sampai pada 1 Juni 1978, Jong ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke Seoul buat nyebarin pemahaman agama versi dia yang dinamai dengan misi Injil Kristen. Tujuannya ya sebenarnya waktu itu nggak tahu pasti ya gengs. Apakah awalnya dia pure bener-bener mau berdakwah atau ada udang di balik bakwan gitu kan. Karena dia emang kayak niat banget nih. Selama di Seoul tadi tuh, dia tinggalnya aja cuma di studio kecil, apartemen gitu di daerah Sinchon, yang kalau kalian lagi-lagi dengar teman cerita kemarin tuh dibilangnya tuh Goshiwon. Kandang ayam gitu, kecil bener. Dan cara dia untuk menyebarkan pemahaman agama versi dia, itu dengan ya udah berkoar-koar aja di tempat umum gitu, di jalanan. Macam lagi nyebar-nyebar brosur begitu, gengs. Tapi ngejelasinnya ini bukan kayak, ini loh spek-spek rumah yang lagi kita jual, atau ini kartu kreditnya, benefitnya, enggak begitu. Ini loh agama pemahaman versinya dia begitu. Agak random banget kan, tapi ya kalau misalkan lu lagi jalan nih, terus tato ada orang nawarin brosur tentang sebuah aliran kepercayaan. Ya tapi di dunia ini semua ada marketnya, geng. Mau sedikit, mau banyak, yang jelas ada aja pasti yang tertarik dan mau. Karena untuk pertama kalinya, akhirnya si Jong ini berhasil mendoktrin seorang mahasiswa. Yang kemudian si mahasiswa itu ngajak temennya lagi. Dan begitu terus ngajak lagi. Jadi kayak efek domino atau MLM.
Ya berarti dari satu jemaat tadi, tahu-tahu si Jong ini punya beberapa jemaat dong. Nah biasanya mereka-mereka ini adalah mahasiswa yang terjerat karena ditawarin kayak les gratis, yang pembahasannya sesuai target jurusan yang mereka ambil. Nah tapi dalam les itu nanti, Jong ini akan menyisipi diskusi-diskusi kayak ngebedah Alkitab. Jadi semacam antara pemahaman ilmiah itu harus balance dengan pemahaman akhirat. Dan pas udah ngebedah duanya, di-mix. Hal-hal isi-isi dari Alkitab itu dicoba dijelasin pakai ilmiah yang masuk dengan logika manusia. Ya kalaupun misalkan nggak masuk ya, dimasuk-masukin aja udahlah. Pokoknya Jong ini membangun image seolah-olah dia tuh khatam atau si paling ngerti tentang semua isi Alkitab. Karena tadi dia selalu menjual cerita nih ke orang-orang dan meyakinkan mereka kalau dia itu spesial. Semua pemahaman dari Alkitab yang dia kuasai itu didapatkan langsung wahyu dari Tuhan. Lagi-lagi di dunia ini emang ada aja udah market yang percaya. Makanya dari dulu kan kita sering bahas nih sekte-sekte yang ada di dunia ini di negara-negara lain tuh. Banyak pokoknya kalau kalian cari tuh. Kita udah langganan dah ngebahas konspirasi sekte-sekte. Dan pertanyaannya sebenarnya selalu sama. Kok ada aja yang percaya? Ya jawabannya emang akan selalu ada, gengs. Nah atas sepak terjang dalam menghasut atau mendoktrin orang-orang, ajaran dari Jong ini pun menjadi pembicaraan dan populer di Korea Selatan sana. Dari sekitar tahun 1980-an sampai 1990-an, itu rame tuh. Yang mana tadi, kebanyakan jemaatnya itu anak muda. Ya pelajar dan mahasiswa ya. Dan menurut para jemaatnya itu, ajaran Jong ini memang dinilai lebih open-minded dibandingkan gereja-gereja lain yang dirasa konservatif dan kaku lah. Ya tahu sendiri namanya anak muda, jiwanya masih bergelora, masih rebel begitu ya. Jadi dirasa-rasa nih ada ajaran yang fleksibel dengan kemauan mereka ya suka, cocok, padahal kan bener apa kagak. Dimana di saat gereja lain kebanyakan didatangi oleh jemaat yang udah pada tua-tua ya, udah pada tobat kan tua, takut diambil nyawanya sewaktu-waktu jadi mendekatkan diri ke Tuhan. Nah, gereja Jong ini kebalikannya. Hampir 90% dari pengikutnya tadi tuh mahasiswa. Sampai-sampai akhirnya, ajaran ini pun memiliki lebih dari 100 gereja dengan hampir 30.000 anggota yang tersebar tuh di seluruh Korea Selatan. Jadi cabangnya akhirnya banyak banget yang ngalah-ngalahin Mixue. Dan lagi-lagi karena jemaatnya kebanyakan anak muda, mereka itu aktif dalam kegiatan aja, tapi kurang berkontribusi nih dari segi finansial, kagak ada HP, nggak punya uang, ya masa muda, belum pada kerja begitu kan? Padahal kan uang dibutuhkan, at least buat pembangunan gereja. Kan gerejanya banyak tadi, buat biaya operasional segala macam kan butuh uang. Ini nggak penting. Yang penting tuh harta. Dikira bangun-bangun bayar material buat bersihin ini itu gitu pakai ucapan thank you doang. Nah lo siapa nih yang punya klien tapi dibayarnya pakai thank you? Makanya oleh karena itu aliran ini tuh awalnya sering menggalang dana atas nama fakir miskin. Padahal mah buat kebutuhan operasional mereka. Jadi agak bohong-bohong nih. Lah gimana sih masa ajaran agama bohong? Atau mungkin yang mereka menganggap mereka ini fakir miskin kali ya. Jadi maksudnya buat fakir miskin ya buat mereka-mereka juga. Ya tapi sebenarnya nama GMS sendiri itu nggak serta-merta langsung terbentuk begitu aja pada saat itu. Macam trial dan error dulu gengsi namanya. Ganti-ganti terus tuh seiring perkembangan waktu. Awalnya tuh namanya Gereja Acheon. Terus ganti lagi, namanya Persatuan MS Pelajar Universitas Dunia. Ganti lagi, namanya Persatuan Kristen Internasional. Ubah lagi, namanya Gereja Kristen Timur Barat. Dan mulai dari tahun 2003 sampai sekarang itu namanya sebenarnya Christian Gospel Mission. Dan udah dinyatakan sama pemerintah Korea sebagai aliran sesat ya, catet. Jadi secara legalitas, nama sebenarnya adalah tadi tuh Christian Gospel Mission. Tapi secara julukan atau nama bekennya dari orang-orang Korea kalau ngomong, itu disebutnya selalu tadi tuh GMS. Jesus Morning Star. Jujur gue kurang paham juga nih. Kenapa nama slangnya tuh malah jadi GMS? Yang padahal aslinya kalau singkatannya berarti kan CGM gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Anggap aja kayak nama panggilan kan kadang emang suka nggak sinkron. Suka nggak nyambung, nggak ada kayak kaitan sama nama bener kita. Kayak nama gue nih misalkan Herotada. Nah kalau misalkan lagi jalan gitu kan lagi diem-diem aja gitu lewat pangkalan ojek pengkolan tuh. Suka digodain kayak jungkuk gitu. Kita kan kayak Apa sih bang? Alah jungkuk-jungkuk. Kan malu ya. lanjut aja ya, kagak penting habisnya ngomongnya. Jadi si Jong ini katanya sering nyuruh para jemaatnya untuk mengurangi waktu tidur. Karena dia mengajarkan, jemaatnya ini harus bangun dan berdoa mulai dari jam 3 pagi. Sampai pagi lagi udah bablas habis itu beraktivitas. Jadi nggak istirahat, gengs. Dimana hal itu dikemas seperti kayak kita harus berdoa terus. Yang padahal tujuannya, itu sebenarnya adalah supaya si jemaatnya ini, itu kelelahan dan kurang tidur. Sehingga mudah didoktrin, yang mana semacam kayak permainan psikologis lah. Tapi beda halnya misalkan kalau berpikir, tahajud kan kita juga disuruh bangun pagi-pagi gitu kan, sepertiga malam. Tapi kan kalau kita habis selesai tahajud, kita boleh tidur lagi. Terus bangun lagi nanti subuh. Nah habis subuh lu mau tidur lagi juga terserah lu. Nggak apa-apa. Tapi kalau kata emak gue sih nanti ada
rezeki lu dipatok ayam. Yo, ayam siapa sih itu yang berani-berani matok rezeki kita? Lancang bener jadi ayam. Goreng aja tuh kalau ada ayam begituan ya. Nah, dari awal tadi kan si Jong ini membangun image kalau katanya dia sering mendapatkan wahyu dari Tuhan. Selain itu, dia juga bilang katanya bisa memprediksi masa depan serta mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Ya di part ini kan udah kecium ya, aroma-aroma tipu-tipu. Ala-ala aliran sesat di sini kan gitu juga template. Cuma lagi-lagi ada aja yang percaya. Soalnya dia ini sering membuat ramalan-ramalan untuk setiap pemilihan presiden. Tapi entah gimana ceritanya ya, ramalannya emang nggak pernah meleset sih, gengs. Jadi nggak heran kalau akhirnya banyak yang percaya. Dan untuk kelebihan yang katanya bisa menyembuhkan tadi. Jadi waktu itu ceritanya ada salah satu jemaat si Jong ini datang nih. Dia bilang, ibu saya sakit parah. Umurnya katanya tidak lama lagi. Divonis sama dokter. Tolong pak. Udah nih akhirnya. Oke. Simsalabim jadi apa? Prak. Si Jong ini bilang, ibu kamu sekarang gak bakalan mati apapun vonis dokternya. Tenang aja. Dan ibunya beneran gak mati dalam waktu dekat. Soalnya kan kata vonis dokter katanya setahun ini. Enggak tuh lewat. Masih hidup. Cuma lagi-lagi logikanya. Ya mungkin kebetulan ya, atau gimana kita juga kurang paham. Ala-ala ramalan aja lah anggapnya lah. Kalau bener dipamer-pamerin dibilang, tuh kan sakti saya bisa ngeramal. Nah tapi kalau salah bilangnya, namanya juga ramalan. Ya otomatis semenjak itu, si Jong ini terlihat sakti mandaguna dong. Semakin mudahlah dia mencuci otak banyak orang. Jemaat-jemaatnya itu sampai menyebutnya dia sebagai Mesias atau wakil Tuhan. Dimana semakin tinggi posisinya dan menggait banyak jemaat nih, tentunya banyak dong jemaat-jemaat perempuan yang cantik-cantik nih, masih muda, masih bahenol, masih kenceng. Gabung juga tuh kan, banyak kan mahasiswi-mahasiswi. Nah dari situ si Jong ini mulai menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi para wanita-wanita untuk mau berhubungan intim dengan dia. Dimana Jong ini mulai melakukan sesi 4 mata sama para korban-korbannya. Jadi kembali ke laptop. Kangen juga ya nonton 4 mata. Nah selama pertemuan 4 mata itu, Jong menjelaskan kalau Tuhan memerintahkan dia untuk memeriksa nih kesucian para korban dengan cara menyentuh tubuh mereka. Yang mana setelah disentuh, template ini akan sama. Si Jong akan bilang kalau tubuh para mereka nih, wanita-wanita yang lagi dipegang, itu penuh dosa seperti diriku yang Aku ada makhluk kotor dan hina, mas. dan karena banyaknya dosa itu, Jong mengatakan kalau mereka nggak boleh nikah karena tubuh mereka ini memiliki kutukan yang membuat mereka nanti kalau melahirkan bayi itu pasti anaknya cacat. Tapi tenang aja, jangan khawatir, jangan gundah gulana wahai cewek-cewek semua. Karena Jong lahir ke dunia, itu tugasnya untuk menyelamatkan cewek-cewek ini. Ceritanya dia ngomongnya begitu. Jadi segala dosa dan dosa bisa dihapuskan hingga menjadi suci kembali itu para perempuan dengan cara berhubungan intim dengan dia. Nah, Jong ini menjelaskan konsep itu diambil dari perumpamaan konsep kisah Adam dan Hawa. Dia bilang kalau hanya dialah yang bisa berhubungan intim dengan perempuan karena dia adalah Adam yang sempurna dan merupakan wakil Tuhan. Jadi setelah berhubungan intim dengannya, niscaya perempuan itu dibilang akan kembali suci lagi seperti bayi. Nah tapi anehnya para korban ini jadinya bahagia, gengs. Kita bahagia ya. Dan mereka nggak sadar kalau ternyata mereka telah dilecehkan. Yang ada mereka malah merasa beruntung karena bisa mendapatkan kayak kesempatan disucikan sama Jong, pemimpin. Secara nggak semua orang nih bisa mendapatkan privilege tersebut. Ya namanya melakukan sesi 4 mata sama petinggi pemimpin ya. Kan sibuk banget macam kayak ketemu presiden, kan nggak semua orang bisa. Ala-ala jadi Ku bahagia, kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan GPS menemukanmu. ya tapi pastinya di antara yang pada nggak sadar nih, ada juga lah yang sadar. Karena pada akhirnya di tahun 1999, Jong akhirnya mendapatkan tuduhan mengenai pelecehan seksual. Dan diduga dia telah melakukan pelecehan terhadap ribuan perempuan. Ini ribuan loh gengs, bukan ratusan lagi ya. Ribuan! Dimana ribuan perempuan itu tuh rata-rata usia 20-an yang berasal dari Korea, Hong Kong, Cina, dan Taiwan. Yang gue heran dari part ini, dia berhubungan dengan sebanyak itu. Gak kena penyakit kelamin ya gengs. Habis ya, ribuan aja, gila loh. Nah, atas kasus itu, Jong pun lari ke luar negeri dengan alasan katanya ada pekerjaan yang biasa ngeles. Karena lagi heboh-hebohnya tuntutan dari para perempuan. Susah banget mulut kita ya. Hingga di tahun 2001, dia terlacak katanya terlihat tinggal di Jepang. Dan di tahun 2003, Interpol akhirnya memasukkan namanya ke dalam Red Notice dalam pencarian nih buron. Lanjut di tahun 2006, dia diketahui nemplok ada di Hong Kong. Tapi di 2007, akhirnya dia bisa tertangkap di Cina. Jadi loncat-loncat terus tuh kabur-kaburan. Ya masa wakil Tuhan takut ditangkap sih? Yang kocaknya ya, ketika ditangkap dia berpura-pura tuh sempat jadi kayak orang gila kayak begitu. Supaya sulit diinterogasi, ada-ada aja kelakuannya. Namun selama pelariannya beberapa tahun tadi,
Jong ini masih aktif memimpin jemaatnya di masing-masing negara. Yang lagi dia templokin buat sembunyi. Ya kan dia juga ceramahnya gerejanya itu diem-diem ya. Dan tapi juga dia masih aktif pula melakukan pelecehan terhadap para jemaatnya juga. Sama, sampai ribuan korbannya. Dia nggak segan-segan loh meminta nih para jemaatnya untuk membuat video-video syur. Dan minta mereka untuk mengatakan, "Sarangheyo, Jong." gila pisan nggak tuh? Sampai-sampai kalau nih misalkan ada beberapa orang yang menurutnya menarik, sesuai seleranya dia lah, tipenya dia gitu. Yang tadi dikumpulin tuh dari rekaman-rekaman yang dikirim para jemaatnya. Nah, nanti orang itu akan mendapatkan reward berupa tiket pesawat buat diterbangkan langsung ke negara tempat Jong lagi bersembunyi buat melakukan sesi eksklusif ranjang geter dengan Oppa Jeong. Ya tapi setelah tertangkap, Jong pun dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dari 2008 sampai 2018. Yang mana selama di dalam penjara itu ada instruksi nih dari para petinggi di gereja, yang memang gereja yang dipimpin oleh si Jong ya, untuk meminta seluruh jemaat menuliskan surat cinta untuk Jong di dalam penjara. Tapi jemaatnya jemaat wanita ya, yang laki-laki kagak usah ikut-ikutan nulis surat lo, yuk. Jadi kan yang namanya di penjara mungkin orang nggak bisa pegang HP ya. Ya akhirnya si Jong ini main fantasinya pakai baca surat yang udah sakit ya. Dan selama di tahanan tuh, dari awalnya aja di tahun 2008, Jong ini selalu mengajukan banding supaya dia dinyatakan tidak bersalah. Yang mana berarti tetap tuh sebenarnya dia nggak mau mengakui perbuatannya itu salah, gengs. Yang ujung-ujungnya tetap aja semua itu ada marketnya. Udah sampai ditangkep, dinyatakan sesat juga sama pemerintah. Tapi itu tuh apa aja, jemaatnya masih pada setia, masih banyak-banyak juga. Dan malah menganggap si Jong ini telah dizolimi. Ya namanya mungkin udah segitu dicuci otaknya kali, udah didoktrin abis-abisan. Dimana momen itu dibuat seolah-olah para jemaatnya ini sedang diuji tentang keimanan dan keloyalan terhadap pemimpinnya yang katanya setara dengan Tuhan ya, wakil Tuhan kan ya. Sampai akhirnya Jong ini bebas kan tuh. Kelakuannya udah masih sama baik mah, orang susah di sifat orang susah dirubah. Pada tanggal 4 Oktober 2022, dia ditangkap lagi dan didakwa atas pelecehan terhadap 2 anggota sektenya yang berasal dari Hong Kong dan Australia. Sampai-sampai ini banyak dari pihak hukum yang meminta jaksa untuk melakukan putusan yang terbaik lah supaya si Jong ini mendapat hukuman yang berat karena udah meresahkan. Tapi gimana menurut kalian? Ada yang mau gabung? Ada gitu. Apa kabar dunia? So itu guys, Mr. Sting kali ini yang lagi diomongin sama orang-orang. Yang kemarin ceritanya juga masuk ya ke dalam salah satu teman cerita. Mirip-mirip nih, agama sesat di Korea. Tapi memang jalurnya beda agamanya. Tapi vibes-nya ya masih sama. Sesat-sesat dan memprihatinnya. Meresahkan juga. Dimana kok ya ada aja orang percaya sampai jadi pengikut setia. Masalah jemaatnya itu bukan kan kita kira ini orang-orangnya emang orang-orang yang hodop-hodop kali ya, gampang dibodoh-bodohin. Enggak juga loh. Banyak kan mahasiswa-mahasiswa muda tuh yang padahal berpikirnya kritis. Tapi ujungnya kok mereka ya jadinya miris gitu, percaya dengan hal-hal seperti itu kan seram. Tapi emang sih katanya ya, justru orang-orang pinter ya lebih gampang nih dimanipulasi karena pemikiran mereka apa ya, mungkin terlalu dinamis atau mikir terus kan segala-gala bentuk logika-logika dan kemungkinan-kemungkinan yang menurut mereka nih harus sesuai dengan pemahaman atau pendapat mereka masing-masing. Jadi target-targetnya tuh emang bukan orang hodop-hodop banget, tapi yang emang pinter-pinter nih. Ya kalau orang hodop-hodop banget bisa direkrut tapi kagak ada uangnya kan percuma. Tadi kan udah dibilang buat apa-apa tuh butuh duit. Macam ibarat kata lah, kalau misalkan sehari-hari ini kalian pernah ngalamin, mungkin kita lewat tuh dilihat di ujung ada sales rumah, sales mobil, sales kartu kredit. Kalau misalkan ada orang sekiranya nih bagus kelihatannya berduit begitu, pasti dideketin kan di ini brosurnya apa, lihat nih gitu-gitu kan. Lo kita nih gembel begini nih jalan gitu kan, pelanga-pelanga begitu, kayak kagak ada tujuan hidup kita jalan. Nggak pernah gue dideketin, malah pada melengos gitu, pura-pura nggak ngeliat gue. Ya udah, kalian yang benar-benar aja hidupnya ya. Yakini aja agama kalian yang kalian anut. Selama agama itu mengajarkan kebenaran dan kagak aneh-aneh. Jangan kalian tahu-tahu masuk agama terus dibilang cara mensucikan diri adalah dengan sama pemimpinnya. Ya, kalau begitu kan kita juga bingung ya, kayak ajaran dari mana begitu? Setan aja juga bingung kali gua rasa. Ya udah, thank you semua yang nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya sama like-nya juga. Sampai jumpa lagi kita di Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.